Menggugat ganti rugi ke Polda Metro Jaya di pra-peradilan ketiganya, Roy Suryo kalah lagi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan ketiganya. Hakim menilai gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo cacat formil. Ganti rugi bukan menjadi ranah pra-peradilan, terlebih dalam gugatannya Roy Suryo tidak menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak yang berperkara. Pasalnya Menteri Keuangan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk pembayaran ganti rugi. Oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 3 kali gugatan pra-peradilan Roy Suryo hanya gugatan pertama yang dikabulkan sebagian. Sementara gugatan kedua dan ketiga tidak diterima. Roy Suryo juga sudah mengajukan lagi gugatan pra-peradilan keempatnya. Roy menggugat status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi agar segera dicabut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring musim kemarau dan cuaca ekstrim. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah titik lahan yang terbakar mencapai 151 titik. Total luas lahan yang terbakar mencapai 62 hektar lebih yang tersebar di 4 kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan tim Satgas Karhutla terdiri dari petugas gabungan BPBD, Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TNI Polri hingga relawan. Kendala yang dihadapi petugas di lapangan yakni cuaca panas, angin berhembus kencang, dan minimnya sumber air akibat kemarau. Wilayah terparah yang menjadi prioritas penanganan tim Satgas Karhutla yakni di Jalan Damang Gustaf Erang dan Kelurahan Kameloh Baru. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera video CCTV saat aksi pelaku membawa kabur 1 unit kendaraan roda 4 di kawasan Jalan Rambutan, Tanjung Redep, Kalimantan Timur pada Juni lalu. Usai 1 bulan penyelidikan mendalam, personil Satreskrim Polres Berau berhasil mengidentifikasi pelaku dan segera melakukan penggerebekan di rumah pelaku yang ada di Gang Amal, Kelurahan Tanjung Redep. Di rumah kontrakan tersebut pelaku diamankan tanpa melakukan perlawanan. Selain pelaku, polisi juga menyita kendaraan roda 4 yang dicuri yang terparkir di tepi jalan dengan ditutupi cover mobil. Pelaku yang menggunakan kendaraan bermotor Mio merah hitam yang sengaja mengambil mobil tersebut. Dari hasil informasi bahwa pelaku mengambil karena di dalam mobil tersebut masih menempel kunci. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi pencurian ini didasari kebutuhan ekonomi. Pria yang bekerja serabutan itu rencananya akan menjual mobil curian tersebut, namun sudah lebih dahulu tertangkap. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Makin gelap, anginnya makin kencang. Aduh. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026. Angin kencang dan ilalang kering menyebabkan api cepat merambat. Satgas Darat telah berusaha memadamkan, namun medan terjal menghambat pergerakan petugas. Kepala BNPB Suharyanto menyebut pihaknya akan mengerahkan 2 unit heli waterbombing untuk memadamkan api di titik yang sulit dijangkau.
BNPB juga bakal segera menggeser armada dari 6 wilayah yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk membantu proses pemadaman di wilayah Gunung Bromo. Selain waterbombing, BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG terkait operasi modifikasi cuaca. Langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Untuk sementara kita akan dukung 2 unit ya, dan saya juga akan nanti lihat langsung ke lokasi kebakaran. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan. Hingga saat ini pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) masih fokus pada pemadaman, mengingat lokasi yang cukup sulit di kaldera lereng Tengger. Untuk luasan kebakaran saat ini masih terus dalam tahap pendataan. Untuk luasan kebakaran saat ini kami masih melakukan proses penghitungan luasan, namun tetap kami sampaikan bahwa saat ini petugas hanya fokus dulu terhadap upaya pemadaman. Kemudian untuk menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat, dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Akibat kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata dari pintu Jembang, Coban Trisula, dan Senduro. Pengunjung hanya diizinkan melalui Cemoro Lawang dan Wonokitri hingga area Lautan Pasir. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah Ayus melaporkan. Memasuki hari ketiga, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo masih belum padam. Vegetasi yang mudah terbakar, hembusan angin kencang, serta medan yang sulit, api tidaklah mudah dijinakan. Sekitar 100-an tim gabungan diantaranya 80 personel dari Kodim 0820, Polres Probolinggo, TNBTS, BPBD, dan tim relawan terus berjibaku memadamkan api dengan alat gebyok dan water spray. Upaya-upaya yang telah kita lakukan yaitu kita berusaha untuk dengan memadamkan dengan peralatan seadanya, jadi kayak gebyok, terus kemudian kita bikinkan titik-titik penyekatan sehingga dimungkinkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh. Untuk personil yang kita kerahkan memang sudah cukup banyak. Dari TNI kita kerahkan 80 personil, kemudian tambahan lagi dari polisi, kemudian dari rekan-rekan dari TNBTS dan relawan juga semuanya kita kerahkan untuk membantu pemadaman. Kebakaran lahan ini terjadi di area kaldera Gunung Bromo di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang, Malang, dan Probolinggo. Informasi sementara kurang lebih sekitar 80 hektar lahan yang dilalap api dalam musibah kebakaran ini. Meski demikian, luasan lahan yang terbakar masih terus dilakukan pendataan. Tim gabungan pun juga masih disiagakan hingga waktu yang belum dipastikan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial perkelahian 2 orang wanita WNA dan WNI di Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu, Badung, Bali. Seorang pedagang di lokasi berusaha melerai kedua wanita itu. Sementara sejumlah pria WNA justru hanya menonton, bahkan merekam peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan di media sosial hingga memicu spekulasi dugaan penyebab perkelahian yang ternyata bukan karena antrian untuk membeli jagung bakar. Masalah yang terjadi antara kedua belah pihak
sampai saat ini memang masih dalam penyelidikan dari kepolisian untuk motif yang jelasnya. Namun dapat dipastikan bahwa kejadian itu bukan karena perebutan saat melakukan antrean untuk membeli sebuah makanan di sana. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab insiden itu. Sementara warga diminta bijak dan tidak menambahkan narasi yang belum pasti kebenarannya di media sosial. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.